Jika engkau ingin kenal Allah, maka mulailah dengan dua cara. Dua cara untuk kembali kepada Allah. Apa itu? At-taubah wa talqin. Sebagaimana dinukil dari kitab Sirrul Asrar. Taubat, yang kedua apa? Talqin. Taubat itu gimana? Taubat itu apa? Wabarakatuh. Alhamdulillahil qadir al-muqtadir alladhi rafa'a liwa'a habibihi waliyyihi sayyidana al-ghaus al-azam Syekh Abdul Qadir al-Jilani qadasallahu sirrah. Nushidukum bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad as-sabiq nuruhu lil wujud wa ala alihi wa ashabihi ahli al-karami wal jud. Wa ba'du, Allah aftahna ya fattah bi futuhil arifin wa faqihna ya alim ya khabir fi ad-din wa 'allimna 'ilman yanfa'una fi ad-darain wa yuqarribuna ilaik wa yuhabbibuna iyyak wa yuwassiluna ila hubbika wa hubbil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tina mahabbataka wa ma'rifatak, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Zulkarnain Al-Qadiri, boleh dinisbat ke beliau lah ya, Al-Qadiri, semoga Allah angkat derajat beliau di sisinya, amin ya rabbal alamin. Yang diangkat Allah hanya orang yang mengangkat nama Rasulullah SAW, yang tidak mengangkat namanya tapi hanya mengangkat nama kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah hanya mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, yang kami angkat orang yang menyebut namamu. Semua nama-nama gelar kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah nama tetesan dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Salah satu nama yang sering kita dengar, Sultanul Awliya, Al-Ghaus Al-A'zam, Al-Qutub Ar-Rabbani, Al-Baz Al-Ashhab, dan lain sebagainya. Melalui jalan-jalan mereka lah yang turun ke guru-guru kita, masyayikh kita. Kalau di Banten, Jawa Barat, ada Abah Abu Yagana, ada Abah Ahmad Sukanta yang berguru kepada Syekhul Masyayikh Mama Kazim atau Asy-Syeikh Ahmad Kazim Al-Qadiri An-Naqsyabandi, yang bersambung silsilah sanadnya kepada Syekhul Masyayikh Al-Qutub Ar-Rabbani Abdul Qadir Al-Jilani. Melalui mereka lah para guru-guru mulia kita semua, zikirnya, ma'rifatnya terhubung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa perlu berguru bersama? Untuk memastikan dan menggaransikan bahwa zikir kita ini ada panduannya sampai ke hadiratul hadirah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang punya guru. Kata Nabi SAW, tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani wa liman ra'a man ra'a man ra'a man ra'a man ra'ani sab'a marrat. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad. Beruntunglah orang yang memandangku, menatapku dan beriman kepadaku. Beruntunglah orang yang menatap orang yang tidak jumpa aku tapi menatap orang yang jumpa denganku. Begitulah terus sampai kiamat. Nabi disebutkan di situ menyebut sampai 7 kali 7 generasi. Litaktir menunjukkan banyak bahwa itu berlaku sampai kiamat. Maka kami pun mendapat riwayat sanad hadis ini dan ijazahnya dari guru-guru, murid-murid Syekhana Syekhul Masyayikh Syekh Yasin Al-Fadani yang memegang puluhan sanad thariqah di Mekah. Beliau mengatakan, ra'aitu syaikhi, aku memandang guruku. Lalu disebutkanlah hadis ini.
Semoga memandang guru, memandang orang yang punya syekh mursyid, menghantarkan kita memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lagi pandang diri. Jangan katakan kalau dia wali pasti tahu namaku. Jangan ngomong begitu lagi. Jangan kemudian mengancam seperti itu. Kalau dia ini kasyaf pasti dia tahu apa mauku. Kalimat-kalimat begitu tidak pantas dikalamkan seseorang yang merindukan jumpa Allah, jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita barusan saja baca khotam ya. Khotam apa namanya? Khotam sebenarnya bacanya khojakan, bukan khawajakan. Khojakan, khotam artinya kumpulan zikir yang diselesaikan dalam waktu tertentu, jumlah tertentu. Khojakan berarti syekh dalam bahasa Persia. Siapa yang disebut syekh di situ? Dia adalah sahabat Syekh Abdul Qadir Jilani dalam bab kewalian. Namanya Maulana Imam Al-Mujaddid Abdul Khaliq Al-Ghujdawani, disebut dengan khojakan. Ini gelar lain beliau. Beliau ini diperdebatkan wafatnya kapan. Ada yang mengatakan 573, ada yang menyebut 613. Dia sama-sama berguru kepada Yusuf Al-Hamadani. Waktu itu hadir juga Hadratul Imam Al-Qutub Ar-Rabbani. Orang yang kita haulkan malam ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi orang ini satu di Bukhara, itu Abdul Khaliq, khotamnya barusan dibaca. Bukhara kota di Uzbek. Itu dulu pusat kajian ilmu hadis, ilmu akidah, boleh disebut kota santri. Kami alhamdulillah diizinkan Allah beberapa kali ziarah ke sana sebelum pandemi, setelah pandemi. Beliau punya murid terus sampai 9 generasi ke bawah masih di Uzbek, masih di Bukhara. Alhamdulillah. Seperti yang terjadi di negeri kita, dari guru, murid makomnya zahir, makomnya nyata hari ini. Sedangkan di Baghdad, Al-Qutub Rabbani, Qutubul Abtal, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau menzahirkan kewaliannya belakangan. Dia udah tua. Satu kali, satu malam, diperkirakan itu Selasa malam Rabu, wallahu alam, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz duduk seperti ini di mimbarnya, dihadiri oleh guru-guru dan muridnya. Gurunya hadir, muridnya hadir. Salah satu yang menjadi gurunya adalah Ibnul Haiti, tapi kemudian menjadi muridnya. Ada kawan dia juga yang hadir, namanya Abu Najib As-Surawardi, yang bernama juga Abdul Qadir. Mereka seperguruan ngaji kepada Imam Ad-Dabbas, mengambil talqin zikir, dan juga Yusuf Al-Hamadani. Mereka ini, saudara-saudari sekalian, mendengarkan nisbat kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani malam itu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Tahukah kalian siapa aku? Semuanya menunggu apa yang bakal turun ilham kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu beliau halnya keluar yang ditahan-tahan selama ini, telah dapat izin dari Allah untuk mendeklarasikan kewaliannya. Jadi kalau ada orang mengatakan wali itu gak ada ngomong dia wali, ente gak tahu ilmunya para aulia. Para aulia ada yang mastur, ada yang masyhur. Sebagaimana para nabi mengatakan akulah nabi, begitu juga wali juga ada yang mengatakan akulah wali. Sama, karena mereka adalah pewaris para nabi. Malam itu Syekh Abdul Qadir semuanya jantungnya berdegup kencang, harap-harap cemas apa yang terjadi. Lebih kurang yang hadir 40 ulama khawas. Kata beliau, ruhku di saat Rasulullah SAW Mi'raj, Allah perlihatkan ruhku sudah ada dan diinjak oleh kaki baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ini bukan ilmu hadis Pak ya, ini jangan dibatalkan dengan ilmu hadis. Syekh Abdul Qadir juga punya sanad hadis. Ini bab rohani, memori rohani kita, ada memori zihni, otak.
Ada memori rohani, bahwa rohani ini sudah ada sebelum tubuh ini lahir. Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu diunjukkan, diperjalankan oleh Allah di mana roh dia saat Nabi Mi'raj. Ternyata Allah izinkan beliau ingat, ini jarang sekali, hanya wali-wali tertentu. Di saat Rasulullah menapak di arasnya, mau menatap Allah Ta'ala, disitulah dia beliau menginjak bahu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Ini bukan cerita Mi'raj yang ada dalam kitab-kitab ilmu hadis. Ini Mi'raj rohani. Mungkin bukan Mi'raj yang di Sahih Bukhari Muslim itu. Jadi tidak ada pertentangan antara riwayat Bukhari dengan penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena ini bicara hadis, riwayatnya empirik berdasarkan yang didengar dari guru. Kalau ini berdasarkan pengalaman rohaninya, ingatan rohaninya. Ada yang ingat gak? Waktu kemerdekaan ruhnya lagi ngapain? Belum pada lahir kan? Belum kan? Belum. Ente lagi ngapain ruhnya? Nggak ingat kan? Yalah. Ngaku wali murid aja. Syekh Abdul Qadir Jilani Allah kasih, dilihatkan kepadanya. Itu cuma ngomong begitu. Guru dia Al-Haiti, itu gurunya. Langsung faham maksud Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir berkalam begini, maka asbab berkah itu Allah jadikan rohani setiap wali berada di telapak kakiku. Ini kalam siapa? Ente coba kalau ada wali ngomong begitu sekarang, pasti orang-orang yang ngaku aswaja nolak. Katanya aswaja, nolak wali. Kata kawan, nggak ada wali ngaku wali. Emang ente yang menciptakan ilmu kewalian? Bukan. Yang menciptakan ilmu kewaliannya wali itu sendiri. Sebagaimana yang menciptakan ilmu hadis, ahli hadis. Yang menciptakan ilmu fikih, ahli fikih. Yang menciptakan ilmu tafsir, ahli tafsir. Nggak ada hak ahli hadis ngurusin tasawuf, kecuali dia juga seorang sufi. Nah ini peringatan kita kepada orang-orang yang serius membela ahlus sunnah, tapi dia baru bergerak di ilmu akidah kalam, atau dia baru bergerak di ilmu sunnah atau ilmu fikih. Kalau nggak punya mursyid, nggak punya ijazah bicara ini, jangan bicara, jangan mengingkari. Uskut falyakun khairan aw liyasmut. Kamu katakan yang baik, nggak usah fatwa. Cukup katakan saya tidak mengerti, makomku belum sampai, itu lebih aman. Al-Haiti mengatakan, wahai Abdul Qadir, izinkan kakimu itu yang mulia, yang Allah jadikan mulia itu, yang mana setiap wali ada di bawahnya, menapak, menempel kepada bahuku. Dalam siapa? Gurunya sendiri. Betapa ego gurunya habis. Kan gengsi. Murid makomnya lebih tinggi dari guru. Berapa banyak kiai-kiai yang kena di sini, berapa banyak mursyid-mursyid yang jatuh makomnya di sini. Sulit mengakui bahwa muridnya lebih tinggi dari dia. Kalau Allah suka-suka Allah, mungkin engkau guru talqinnya, engkau guru nahwu sharafnya, engkau guru sanatnya, tapi guru ma'rifatnya bukan kamu. Bisa jadi. Al-Haiti mulai lanjut oleh Abu Najib Surawardi, guru daripada pengarang Awariful Ma'arif, Abu Hafiz Surawardi. Abu Najib Surawardi ini mendirikan tarekat sendiri namanya tarekat Suhrawardiyah. Semua tarekat hari ini yang ada jalur Khalwatiyah, Syafariyah, ya, sebutin Junaidiyah. Bahkan sebagian yang bersanad kepada Imam Syazili pakai jalur ini. Tarekat Kubrawiyah itu jalurnya melalui Sayyidina Syekh Abu Najib As-Surawardi. Nama kecilnya juga sama, Abdul Qadir. Dia seorang mursyid wali kutub. Melihat ada kutub yang lebih tinggi darinya, dia langsung kemudian di baris kedua. Setelah Al-Haiti dia dan selanjutnya 40 orang malam itu. Itulah pengangkatan wali. Kalau menurut kita nyambung nggak? Wali diangkat cukup distempel pakai kaki, nyambung nggak menurut ente? Kalau ada di Banten nih orang ngomong begitu, orang bilang apa? Oh, orang gila, gilo ya. Betul nggak? Orang senewen itu, junun, mudda'i. Jangan dikira Syekh Abdul Qadir Jilani setelah mendeklarasikan kewaliannya diam-diam baik, enggak. Serangan dari fuqaha Hanabilah,
fuqaha Syafi'iyah, fuqaha Hanafiyah, belum lagi orang-orang Mu'tazilah dan Syiah yang tersisa. Mereka mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir, ente bahlul, ente majnun, ente mudda'il walayah, kamu ngaku-ngaku ente orang gila. Apa yang pernah terjadi pada Sayyidina Muhammad SAW terjadi pada beliau. Bahkan beliau dikubur meninggal. Anggaplah ini zawiyah Syekh Abdul Qadir Jilani, madrasah dia. Pewakafnya berwakaf ini untuk madrasah. Oleh orang-orang Hanbali, dia juga bermazhab Hanbali, dicari kesalahannya di bawah wakaf. Apa yang disyaratkan pewakaf hanya itu yang boleh dilakukan. Tidak disebutkan di lafaz wakafnya boleh memakamkan kiai. Meninggallah beberapa muridnya di pemerintahan ganti, muridnya itu murid dari orang yang hasad kepada Syekh Abdul Qadir Jilani sedari hidup. Apa yang terjadi? Si mufti baru diangkat, dialah orang yang hasad ini. Syekh Abdul Qadir Jilani secara fisik sudah dikubur, kuburannya digali, dipindahin. Begitu bencinya mereka kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa yang benci? Ulama atau pedagang? Yang benci Syekh Abdul Qadir ulama atau pedagang? Ulama. Tapi ulama ulama yang kalbunya diisi dengan kebencian. Ulama yang belajar agama bukan mencari kesalahan diri, tapi mencari kesalahan orang lain. Semoga majelis ulama kita diisi Allah isikan, Allah bersihkan dari ulama-ulama amin. Semoga yang jami'iyah, tariqah, baik yang mu'tabarah ataupun yang satu lagi yang dibikin oleh Habibana, semuanya Allah isi dengan orang-orang yang hatinya dibersihkan, amin. Walaupun saya nggak tahu amin kita diangkat Allah atau tidak. Yang pasti doa dulu kan? Pasti doa dulu, Allah kan maha mudah merubah sesuatu. Saya banyak mendengar ada mursyid dibatalkan sama muridnya sanadnya. Ada di Jakarta, ada di Jawa, ada di Madura, ada di Padang, Pak. Ada kawan sama kawan itu mulai nggak baikan ketika kawannya diangkat jadi mursyid, dia kok tidak. Kata dia, loh, makom dia belum sampai kok sudah diangkat guru. Berarti ini kawan sedang mengingkari gurunya. Betul nggak? Mereka lupa itu. Kalau antum pernah begitu, tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, yang sampai hari ini kebanyakan hanya zikir wiridan yang sudah diinovasi. Adapun kajian ma'rifatullahnya sudah banyak yang ditinggalkan. Maka orang kemudian mengatakan, wah gak usah baca kitab Fathul Bani ketinggian, gak usah baca Sirrul Asrar ketinggian, gak usah baca Futhul Ghaib ketinggian. Udah itu zikir-zikir aja, syariat-syariat aja. Ada ulama ngomong gitu? Banyak? Ya salam. Ada di sini. Waduh, kasihan tuh orangnya. Kalau ada ente tobat aja lah ya. Tobat itu bukan hanya dari dosa mata, telinga, lisan, kemaluan, perut, kaki. Tidak hanya itu. Ada dosa menghalangi orang mendapatkan kebenaran. Ada dosa meremehkan orang lain. Hati-hati. Hati-hati. Syekh Abdul Qadir Jilani, gurunya meninggal. Beliau ini bukan asli Arab walaupun zuriat Rasulullah, aslinya dari negeri Jilan. Negeri Jilan ini sekarang lebih kurang di Iran kan, perbatasan Irak lah. Mungkin Irak-Iran, saya nggak tahu tepatnya di mana hari ini. Jilan atau Kilan. Maka ada yang sebagian tulis Al-Kailani, ada Jailani, tapi ada syekh dari Turki menyebutnya Tailani. Ya, terserah, yang penting belakangnya Lani. Beliau hijrah dengan orang tuanya, keluarganya ke Baghdad. Baghdad itu seperti Jakarta hari ini. Ulamanya banyak, bangunannya banyak, kemajuannya banyak, pesantrennya ada, maksiat di situ, wali juga di situ. Syekh Abdul Qadir Jilani belajar di situ dua mazhab, mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i. Maka dia yufti bimadhabain. Dia berfatwa dengan dua mazhab. Ada yang sanggup dua mazhab di sini? Matan takrib aja belum khatam ya. Mau fatwa dua mazhab itu. Apalagi yang ngaku saya tak bermazhab. Satu mazhab pun belum engkau pelajari, terus ngaku tidak bermazhab. Syekh Abdul Qadir Jilani juga belajar akidah, belajar hadis, imam sunnah, imam dalam bab sunnah. Ini bukan sunnah yang dikerjakan berpahala ditinggalkan tak apa-apa, itu orang nggak ngerti sunnah. Sunnah itu sesuatu ajaran Rasulullah yang diriwayatkan, itu yang disebut sunnah.
Beliau sampai kemudian sudah dewasa, khidmat kepada gurunya. Bayangkan, dia sudah pantas berfatwa, belum punya murid, ditunggu gurunya. Perintah dari gurunya apa? Gurunya meninggal, gak ada perintah. Coba ijazah sudah turun. Datanglah murid-murid dari gurunya meminta, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani yang paling tahu maqam gurumu engkau, yang paling mewarisi ilmu gurumu engkau, tolong gantikan beliau mengajar di madrasah ini. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir? Tunggu, aku lagi tunggu perintah yang lain, perintah yang lebih tinggi. Ente pasti nggak percaya kalau ini terjadi hari ini, tapi inilah manhaj dari salah satu guru Kiai Antum ini, Kiai Zulkarnain, yang sangat mutasyaddid, yang sangat ketat ngangkat murid menjadi pelanjut, sehingga ketika wafat pun belum ada yang layak menurut beliau dan tidak diangkat seorang pun, yaitu Maulana Syekh Abah Ahmad Sukanta. Ada yang pernah dengar? Yang fotonya sering kita lihat, tegas yang luar biasa, sezaman dengan Abah Anom, cuma beda karakter, satu wong Banten, satu kurang Sunda, lain Sunda Banten sama Sunda Tasik beda, ngomong ainnya udah beda, kaget-kaget gitu kalau sampai di Banten ngomong ain. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku menunggu isyarat Sayyidul Wujud, isyarat dari penghulu alam semesta ini, karena dia masih ada. Begitu makom dia. Sampai suatu hari, suatu malam, entah beliau lagi zikir, entah lagi tidur, entah tertidur lagi zikir, wallahu alam, tiba-tiba Allah pertemukan dia dengan Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkalam, "Kallim ya Abdul Qadir." Wahai Abdul Qadir, mulailah engkau mengajar. Kallim, bahasanya kallim, berbicaralah engkau, kok diam-diam baik. Ini yang ditunggu-tunggu beliau. Minta rukhsah. Ya Rasulullah, ya Sayyidul Wujud, lastu bi Arabiyyin, ana ajami. Aku bukan Arab murni, aku ini orang Arab campuran, yang bahasanya bahasa Ajam, Persia, Arab, campur-campur, lidahku keluh. Kata Nabi, kallim. Minta uzur lagi, ya Sayyidina ya Rasulullah, ana ajami walastu Arabi. Kata Nabi, kallim. Yang ketiga dia terbangun, dia sadar, barulah dia kemudian menjawab permintaan murid-muridnya. Dia bukalah majelis itulah kemudian menjadi satu kitab judulnya Al-Fathur Rabbani. Itu gelar kawaliannya, penyingkapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perintah Rasulullah SAW. Dia protes sama ahli hadis, mimpi ente halu. Kan ada juga orang Banten, Kiai, datang ke saya mau berantas halu. Kalau kita buka kisah begini kan dia mau berantas Syekh Abdul Qadir Jilani nih. Bahkan kalau Rasulullah hidup di zamannya mungkin dia mau berantas Rasulullah. Karena Rasulullah semua wahyu itu khayali, semua wahyu itu khayal. Tapi khayal terbagi dua. Ada khayal hakiki yang bersumber dari Allah, ada khayal hissi yang bersumber dari alam yang fana ini. Nggak tahu ilmunya mau berantas. Di kitab itulah beliau bercerita yang tidak diceritakan di sebagian besar kitab manaqib. Di kitab manaqib, kisah yang paling masyhur, beliau didatangi oleh cahaya yang berlipat cahaya, berlapiskan cahaya, betul? Dan dia mengatakan, ana rabbuka. Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Maka semenjak hari ini, kullu haram, kullu muharramat halalun lak. Fa'abahtu lakal muharramat. Begitu dalam satu riwayat, semua yang haram dalam syariat halal bagimu karena engkau sudah jadi wali. Waduh. Syekh Abdul Qadir ahli aqidah, dia mufti, dia ahli hadis. Kata dia apa? Aku kira kau Tuhan beneran bertajalli, bermazhar. Ternyata ini mazhar syaitani, bukan mazhar rabbani. Apa kata dia? Ya syaitan al-la'in ar-rajim, iyyak anni, pergilah dariku. Ngomong lagi tuh setan. Oh, setan bisa ngomong, Pak, nyamar jadi Tuhan. Perhatikan, syaitan diizinkan nyamar jadi Tuhan karena Tuhan tidak pernah orang berjumpa kecuali ruhnya menatap, itu ruh Sayyidina Muhammad SAW. Tapi
Allah kasih jaminan tidak ada namanya penyerupaan syaitan kepada rupa Sayyidina Muhammad, karena beliau berzahir dalam bentuk manusia dan wajahnya wajah nur. Akhirnya syaitan yang menyamar jadi Tuhan berkalam lagi. Perhatikan, bocil, halo, tole, dengerin, semoga kalian jadi wali Allah nanti ya. Coba kasih tahu bocil-bocil ini biar mereka cinta Syekh Abdul Qadir Jilani. Berkata syaitan kedua kalinya, ya Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmik. Wah, ini ngeri kali nih. Ini lebih berat dari yang pertama. Abdul Qadir, kamu memang hebat. Karena hebat ilmumu, kamu selamat dari godaanku dan tipuanku. Coba kalau digituin gimana, Pak? GR nggak kita? Ente memang mursyid gitu. Ente memang ahli thariqat, zikirmu banyak. Ente memang begituin. Datang ibu-ibu ke saya ngomong gini, Buya, Anda kan ahli kasyaf, tolong cek isi hati saya dan cek saya berguru ke fulan-fulan, tolong teropong hati dia. Waduh, saya langsung tanya ke hati nurani ya, karena Rasulullah mengatakan istafti qalbak, minta fatwa ke dalam qalbumu. Ditegur di sini, hati-hati, lidah perempuan ini sedang dipinjam oleh syaitan. Ternyata sudah banyak mursyid kejebak oleh ibu-ibu ini. Apa jebakannya? Dia mulailah tebak-tebak isi hati si ibu. Mulailah tebak, kamu gurunya siapa? Si fulan. Merem dikit. Oh, si anu terhijab. Oh, yang si anu ijazahnya palsu. Gimik. Perempuan ini langsung ilfil. Kesadaran dia kembali. Ternyata dia wali nyamar jadi setan. Ibu-ibu ini wali nyamar jadi setan. Dia lagi cek bener siapa guru-guru yang betul-betul mulia. Kenapa? Kasyaf terbagi dua, Pak. Apa arti kasyaf? Penyingkapan batin yang bersumber dari Allah, isinya ilmu, ma'rifat, zikir. Yang bersumber dari syaitan, isinya aib orang, merendahkan orang, keburukan orang. Si mursyid nih ngomongnya, oh si anu makomnya belum sampai, masih jauh di bawah saya. 3 orang langsung dia serang. Oh si anu yang berikut, ada lagi Pak, nama saya muncul. Ar-Razi itu orang sesat. Masa masih muda begitu bicara-bicara kewalian, sok tahu. Loh, kita kan pakai sanad, ada kitabnya. Saya kalau buka kitab kewalian pasti pakai kitabnya para wali. Saya mau tanya Pak, ini pertanyaan kita tanyakan kemana-mana. Kitab Syekh Abdul Qadir lebih tinggi dari Quran atau Quran lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir? Kenapa boleh buka Al-Quran, nggak boleh buka kitab Syekh Abdul Qadir? Ente waras nggak? Orang waras lebih tinggi karya Syekh Abdul Qadir atau warisan Rasulullah bernama sunnah? Lebih tinggi mana? Kenapa boleh baca kitab hadis tapi tidak boleh baca kitab Syekh Abdul Qadir? Bilang aja ente nggak paham. Ya, kalau ada kiai baca hikam nggak paham, baca Fathur Rabbani nggak paham, Futhul Ghaib nggak paham. Kenapa? Karena nggak pernah berguru. Katakan saja, saya nggak tahu isinya karena saya belum pernah berguru, nggak dapat ijazahnya. Jangan kemudian hantam orang terus mengatakan, jangan sembarangan buka kitab-kitab begitu, nanti sesat. Bukan begitu caranya. Tanya gurumu bertarikat atau tidak? Dia dapat ijazah dari mana? Kalau iya, lanjut. Gitu. Jangan iri kalau murid kita punya guru yang lain. Karena guru tidak menguasai murid. Guru itu hanya punya hak membimbing murid. Murid bebas mau ngapain, walaupun sudah dibayat. Nih hati-hati yang sudah ngambil bayat murid. Jangan coba-coba miliki murid. Jangan coba-coba kuasai murid. Murid itu hamba Allah. Kita hanya innama ana, ya, kata Rasulullah, innama alaikal balagh. Ya, yang tugasmu hanya menyampaikan. Rasulullah pun tidak ada hak untuk memaksa para sahabat, apalagi kita. Kembali kepada Syekhul Masyayikh Qutbul Attab Abdul Qadir Jilani. Jadi perintah dia ngajar 3. 1 mursyidnya, 2 teman-teman mursyidnya dan murid-murid yang lain. Yang paling tinggi langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok digabung oleh Syekh Abdul Qadir.
Siapa tahu kalau ijazah dari guru ada nafsiah, keakuan, ada nafsu mau jadi guru, maka beliau tunggu. Inilah ketatnya Abah Ahmad Sukanta. Bagi beliau tidak boleh orang diangkat jadi mursyid kalau tidak jumpa Rasulullah dan dapat perintah dari Rasulullah SAW. Berat beliau itu. Itu kan manhaj beliau. Mungkin mursyid yang lain tidak sepakat. Kalau pimpinan Jatman hari ini Abah Ahmad Halwani enggak. Kalau sudah kiai, sudah alim, punya majelis, punya pesantren, sudahlah talqin kasih ijazah. Nggak usah wakil talqin, langsung jadi murid, langsung jadi mursyid. Ini sama dengan Maulana Khalid Al-Baghdadi Ad-Dimashqi, seorang mursyid tariqat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Surawardiyah, Al-Kubrawiyah. Kenapa dia mengangkat murid jadi mursyid? Lebih dari 100 mursyid. Nah, perhatikan. Dan itu tidak satupun anaknya. Kenapa kemursidan tidak turun kepada anak kalau anak tidak seorang murid? Tapi di Nusantara ini kan Pulau Jawa, jangankan dengan Sumatera, Banten dengan Jawa aja udah beda. Di Jawa ada kekhasan. Tarekat berkembang bersamaan dengan pesantren. Karena pesantren diwariskan nazirnya dari kiai kepada anak. Kadang-kadang anak juga langsung diangkat jadi mursyid. Padahal belum berguru kepada ayahnya. Itu terjadi. Kalau di Banten mirip-mirip sama Sumatera. Kalau anak nggak nyampe, ya sudah nggak dapat ijazah. Tapi banyak yang datang kepada kami dari Jawa, nanya gini, emang mursyid lebih dari satu? Terus kenapa emang? Kenapa emang? Kalau mursyid sebelumnya ngangkat lebih dari satu, kenapa emang? Ente urusannya apa? Urusan ente yang ngelarang apa? Apalagi nih, ini khas Jawa. Di Jawa, kiai itu, kata guru saya dulu, almarhum, kiai itu berumur 40 tahun. Itu kiai Pak, bukan mursyid. Mursyid saya, diangkat guru kami, Syekhuna Abdul Malik Al-Qadiri Salmani Al-Naqsyabandi. Beliau ngangkat murid termudanya jadi mursyid umur 17. Ente percaya nggak? Ini 17 tahun? Udah 17 tahun nggak? Ente berapa umurnya? 15? 13? Ente berapa? Ada yang 17 tahun nggak umur di sini? Siapa yang 17 tahun? Itu 17. Siapa yang 17? Itu 17 ngapain? Main PS. Oh, alhamdulillah main halter, alhamdulillah. Sudah ngambil thariqat belum? Belum kan? Makanya belum nyambung tuh silsilah sholawatnya sama Rasul tuh ya hatinya. Nanti belajar thariqat ke beliau ya, ke Pak Kiai. Belajar talqin zikir, ikut khotaman. Sholawatnya sudah keren. Allahumma sholli ala. Ini 17 semua nih. Berarti jomblo ya. Belum mengerti dunia dan seisinya. Ya. Kalau ini udah ngerti dari dunia dan seisinya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Guru saya masih hidup sekarang, pimpinan Jamiah Mutawarah yang ada di Sumatera bagian tempat saya lahir. Guru kita yang kedua umur 18 diangkat. Guru kita yang ketiga ini yang sudah wafat. Umur 20 diangkat, 21 ayahnya meninggal, umur 21 dia buka Zawiyah Suluk sampai umur 74. Apa urusannya kalau kiai mengatakan kamu 40 tahun dulu baru boleh jadi mursyid? Kalau jadi kiai iya, jadi mursyid enggak. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesempurnaan hanya milik, jangan bilang tar 40 tahun baru sempurna. Saya kaget lagi ada yang bilang, tar umur kamu 50 tahun baru boleh jadi mursyid. Keburu mati Pak, gak punya murid. Sebut aja ente gak tahu. Siapa guru yang mengangkat, dia tanggung jawab. Jangan ngerecokin, itu bukan otoritas kita. Bukan otoritas kita. Di masa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengangkat wali-wali ini, ada anak remaja namanya Omar Abu Hafiz As-Surawardi. Dia masih remaja. Ikut di malam beliau mengangkat 40 wali kutub saat itu. Wali Abdal barangkali lebih tepatnya. Ikut itu anak masih muda, dia jadi wali Abdal. Ada istilahnya tansik al-walayah, pengangkatan para wali-wali Allah. Wali kota aja diangkat. Dibaiat sama DPR ya, karena urusannya dunia. Yang angkat wali langit siapa? Ya wali yang mengerti urusan langit. Wali yang ngurusin urusan rohani.
Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, inilah daulah Muhammadiyah Al-Qadiriyah. Sebagaimana wali setelah dia namanya Amr Rifai mengatakan, inilah daulah Muhammadiyah Ar-Rifaiyah. Setiap wali-wali Sultanul Aulia punya wilayah-wilayah masing-masing. Nah, ini baru horor-horornya Syekh Abdul Qadir nih Pak ya. Belum seru-seruannya. Apa yang saya sampaikan tadi. Di kitab Manaqib kebanyakan orang hanya menceritakan perjumpaan Syekh Abdul Qadir dengan Tuhan palsu. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mampu baca kitab, coba cari kitab Al-Fathur Rabbani. Kayaknya sudah ada terjemahannya bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Beliau menyebutkan di kitab yang sama, di bab yang hampir berdekatan, bahkan satu fasal, satu majelis, perjumpaannya dengan Allah minimal 2 kali. Perjumpaannya persis seperti Nabi Musa berjumpa dengan Allah dan Allah mengatakan, "Hai Musa, ana rabbuka, akulah Rabbmu." Begitu juga kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Juga sama. Sebagaimana Nabi Musa dipanggil Allah, "Hai Musa, innani ana Allah, la ilaha illa ana." Hai Musa, sungguhnya aku inilah Allah, dan lain sebagainya. Jadi kau Syekh Abdul Qadir tahu yang tadi Tuhan palsu karena beliau sudah bertemu Allah yang aslinya. Itu sebenarnya jawaban yang sebenarnya. Kok beliau bisa tahu? Berkatalah Sidi Ahmad Tijani, siapa yang diberikan musyahadah kepada Allah, jumpa dengan Allah, maka selama-lamanya dia dianggap berjumpa. Kok bisa begitu? Allah itu baru atau qadim? Ada yang tahu? Baharu seperti alam, atau Allah tidak terikat hukum alam? Tidak terikat waktu. Yang mana? Tidak terikat hukum alam dan waktu, karena dialah sang waktu. Boleh disebut zatud dahr, zatul waqt. Beliaulah pemilik waktu. Maka sekali jumpa Allah, Nabi Muhammad itu selama-lamanya dihitung jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali ada seorang wali diizinkan musyahadah dengan Allah, dianggap di selama-lamanya jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kemudian ilmu ma'rifatnya berkembang di generasi pertama, kedua, redup lagi sampai datang Imam Al-Qushasi Al-Qurani di Mekah, Madinah, mengajarkan kembali rahasia beliau dan berjudul kitabnya Sirrul Asrar, dibuka oleh Ruh Sultani, Ruh Nabati, Ruh Haiwani, Ruwani, dibahas oleh beliau. Intinya apa? Sejak saat itu mulai ada kebangkitan thariqah ini lagi. Untuk kesekian kalinya, jika engkau ingin kenal Allah, maka mulailah dengan 2 cara. Nah, inilah penutupan dan inti dari kajian kita. Bisa jadi panjang, bisa jadi pendek ini Pak. 2 cara untuk kembali kepada Allah. Apa itu? At-taubah wa talqin. Sebagaimana dinukil dari kitab Sirrul Asrar. Taubat. Yang kedua apa? Talqin. Taubat itu gimana? Taubat itu apa? Lu tobat gitu ya. Kita kalau ngeliat teman kita soleh, kita bilang apa? Lu tobat. Bukan itu Pak tobat. Ya. At-taubatu huwan nadam. Tobat itu pengakuan dosa kepada Allah. Setiap hari pernah ngaku nggak kepada Allah? Nih, mata hari ini sudah dosa apa? Telinga sudah dosa apa? Jadi katakan, ya Allah, ampuni dosa mataku, hari ini aku memandang kepada yang cantik dan aku nafsu. Ya Allah, ampuni dosa telingaku, pendengaranku, hari ini aku dengar aib saudaraku sendiri dan aku menikmati ngobrolin dia. Lebih parah lagi ini ujian murid, dengerin gosip tentang gurunya. Gurunya begini, begitu, apalagi gurunya kawin lagi. Itu paling berat bagi murid. Ya, apalagi ente suka sama orangnya. Itu terjadi di mana-mana. Belum lagi gurunya berpolitik. Di tempat saya, mursyid-mursyid digoda oleh orang partai politik. Apa kata orang partai politik nih? Buya, kalau bukan engkau siapa lagi yang ngurusin politik ini? Orang-orang jahat semua itu di DPR itu. Kata si Buya, oh bener juga ya, kalau bukan Anies siapa lagi, ketipu dia. Dia nggak punya sanad politik, nggak punya guru politik, kecuali dia pernah belajar politik kepada seorang syekh. Atau dia pernah aktif di suatu organisasi. Masuklah 3 bulan, masuk 3 tahun, masuk KPK. Ternyata Pak, mau wali, mau malaikat,
Kalau ketemu proyek-proyek begitu, lewat pasti. Bedanya dia tahu cara balik gitu aja. Kalau ente yang jadi anggota, dapat proyek begitu, cara baliknya bingung. Kalau belum tahu cara balik, apa yang terjadi? Murid ngomongin guru, guru kita beda partai sama kita. Terjadi pada kampung saya, banyak mursyid dimusuhi muridnya karena beda partai. Terjadi juga pada saya bukan aktivis politik, tapi kita, alhamdulillah saya belajar filsafat politik. Kita punya pendirian. Waktu dulu kita dipaksa ikut Ustadz harus coblos A, kita bilang nggak ada. Ketika orang nyoblos A, saya nyoblos B. Sampai dia terpilih jadi presiden sekarang. Orang kita diketawain waktu itu. Kita bilang tenang, ente lihat aja. Nunggu time-nya. Di saat saya tetap nyoblos, dia nyoblos yang lain. Nyoblos yang diangkat Imam Mahdi oleh seorang yang mengaku mursyid. Ini nggak ngaku Imam Mahdi, Pak Jadi, cuma jenderal doang. Kalah Imam Mahdi sama jenderal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Itu serba-serbi tarekat tuh ya. Terjadi di dunia tarekat, di dunia kita, di dunia tasawuf. Kita mau nutupin ini gimana? Gak bisa. Makanya perhatikan, tadi taubat. Taubat itu pengakuan dosa. Dosa itu ada yang zahir, ada yang batin. Coba hari ini iri nggak dengan seseorang? Hari ini masuk majelis, mandang orang makomnya di bawah kita nggak? Jujur. Adakah terbersit? Hari ini duduk, ketemu orang, jumpa orang, terus merasa kita ini lebih mulia dari dia. Ada? Kalau ada, batin ente berdosa sudah. Itu yang membuat kalimatullah nggak masuk-masuk. Nur itu mirip-mirip dia seperti udara, seperti air. Dia hanya mengalir ke tempat yang rendah. Nurullah itu juga sama, dia energi. Energi dari an-nur zati Rasulullah SAW, dari zatun nur Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengalir kepada qalbu yang merendah. Itu sebabnya kata Syekh Abdul Qadir Jilani, aksarun nas tawadhu'an, diulang oleh Imam Sya'rani. Orang yang paling tawadhu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah jumpa Allah tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi makom dari orang. Ente yang ngeliat orang gak bertarekat, gak ikut zikiran gimana? Merasa dia gak ikut zikiran gitu gak? Atau orang beda torekot sama kita? Atau mohon maaf gak ada lambang-lambang itu di situ? Ini kota baru nih ya. Kayaknya proyek baru nih. Bisa kita kerjain nih gitu. Begitu gak? Jangan. Apapun torekotmu, ajaranmu, siapapun mursyidmu, kalau ada orang baru, akrimud duyuf. Kalau engkau benar percaya Allah dan Rasulullah, muliakan tamu. Jangan kerjain. Yang boleh ngerjain itu guru kepada murid, karena guru sedang mendidik murid seperti Nabi Khidir ngerjain Nabi Musa. Itu kan ngerjain namanya Pak. Nabi Musa mengatakan siapa bunuh orang dia dikisos bunuh. Siapa yang merusak barang orang dia mesti ganti. Itu nggak berlaku semua sama Nabi Khidir. Dia bunuh orang nggak dikisos, dia rusak kapal orang nggak ganti. Kan lucu kan? Ujian semua untuk Nabi Musa. Selevel Nabi masih berguru. Karena Nabi Musa pernah mengatakan, perhatikan, hadis Sahih Bukhari, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah menceritakan kisah Nabi Musa dan Khidir. Lagi ngumpul-ngumpul begini, murid Nabi Musa banyak, Bani Israel. Ada yang iseng. Ya Musa, ente kalimullah. Adakah orang yang lebih tahu daripada engkau, lebih berilmu, bermakrifat daripada engkau? Nabi Musa menjawab, la, tidak ada. Ana a'lamun nas. Aku orang paling alim di dunia ini. Oh, kena dia. Walaupun itu benar terjadi, ilmu Nabi Musa lebih tinggi dari Khidir dalam bab syariat. Betul. Tapi kan di luar syariat ada hakikat. Nabi Khidir diutus oleh Allah ngajarin ilmu hakikat, baik kepada para nabi, termasuk sampai akhir ini kepada para aulia. Oh Ustaz, Nabi Khidir itu hadisnya dhaif. Tunggu dulu. Hadis dhaif tentang Nabi Khidir, bahwa beliau masih hidup, itu namanya ilmu empirik. Berdasarkan penemuan mata, telinga, tidak ditemukan bukti Nabi Khidir masih hidup dalam hadis. Itu mata amate. Akal gimana? Coba Anda kasih pertanyaan.
Kan orang pakai hadis, Nabi lagi ngumpul-ngumpul malam hari dan mengatakan setelah 100 tahun tidak ada lagi orang di muka bumi yang tersisa. Itu khusus orang yang hadir malam itu. Ibnul Jauzi pakai riwayat itu untuk mengatakan Nabi Khidir sudah mati. Apa jawaban Imam Mu'ta'ilah Sekandari pengarang Hikam? Ini jawaban dia. Menurut kalian, musuh Allah bernama syaitan, iblis, minta dipanjangkan umurnya sampai kapan? Sampai kapan, Pak? Sampai kira-kira secara akal, belum secara syariat. Secara akal, Allah sanggupkah memanjangkan umur Nabi Khidir? Sanggup? Beneran nih, yang kencang lah, Allah sanggup nggak? Ente kurang yakin sama Allah ya. Allah sanggup memanjangkan umur Nabi Khidir sampai hari ini? Sanggup. Sudah? Oke, kita lanjut berikutnya. Kira-kira kisah-kisah yang selama ini kita dengar orang Arab, wali dari Arab atau Nabi Khidir, orang Banten, orang Betawi, orang Jawa, orang Melayu, orang Padang, orang Bugis, orang semua suku di negeri ini, apakah mungkin berjumpa Nabi Khidir? Mungkin nggak? Mungkin. Aklan, ini baru secara akal, apalagi secara syar'an, secara syariat. Jadi kalau ada orang mengatakan menurut Bukhari Khidir sudah mati, Imam Bukhari itu bukan imam tasawuf, dia imam ahli hadis. Kata dia tentang itu hak. Kata dia tentang Nabi Khidir tidak ditemukan dia masih hidup, hak secara ilmu hadis. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dari dulu Nabi Khidir nggak ada urusannya sama ahli hadis. Nabi Khidir urusannya sama ahli ma'rifatullah, ahli hakikat. Karena yang ngurusin ilmu hadis sudah jelas, tapi ilmu ma'rifat, ilmu hakikat itu baru. Imam yang mengasaskan Khotam Khojakan, dia punya orang tua. Tadi namanya siapa? Abdul Khaliq Al-Ghujdawani Al-Bukhari. Beliau punya ayah namanya Al-Syekh Al-Faqih Abdul Jamil. Syekh Abdul Jamil ini berguru langsung kepada Nabi Allah Khidir. Kata Nabi Khidir, kalau anak mau lahir, fasammihi Abdul Khaliq. Kasih nama dia Abdul Khaliq. Itu terjadi kapan? Tahun 500-an Hijriyah. Nah, Imam Bukhari sudah meninggal 256. Gimana tuh? Gimana, Pak? Berarti masih ada yang menyaksikan. Ini seorang ahli fikih. Dia zuriat Imam Malik, namanya Abdul Jamil. Diperintahkan Nabi Khidir ngasih nama anaknya Abdul Khaliq. Lahirlah anak namanya Abdul Khaliq. Dari kecil dia sampai remaja langsung digembleng Nabi Khidir. Diajarkan zikir la ilaha illallah tanafas, sekarang diajarkan firisbat dalam thariqat. Ya. Kiai antum mengamalkan itu. Juga Riyadhah khalwat dengan itu. Abah Ahmad Sukanta, Mama Kazim sampai ke atas kayak Asnawi pakai itu semua. Syekh Ahmad Khatib Sambas pakai itu semua. Di jalur Naqsabandiyah Khalil Syekh Ismail, Sulaiman Qarimi, Sulaiman Zuhdi ngamalin la ilaha illallah tahan napas. Cuma nggak sebanyak Abdul Khaliq. Abdul Khaliq Al-Ghujdawani diajak Nabi Khidir ke laut terus bilang, kamu cebur baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu 3 jam nggak keluar air. Kalau ente 3 menit sudah mati. Ini udah pernah mau pulang ya? Ibu-ibu ya? Ya emang gak jatahnya. Ilmu nggak berat emang ya. Aneh gak bisa melucu. Ya. Ibu-ibu gak kuat. Ibu-ibu ada mau pulang lagi, pulang aja. Bapak mau pulang juga? Ntar aneh berdua aja. Ya insya Allah masih banyak yang tahan ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Emang ngaji tarekat orang pilihan. Yang bisa tahan telinganya lama dengerin orang pilihan. Rasulullah itu jangan tersinggung kalau lagi khutbah orang bubar. Sekelas Rasulullah yang sudah jumpa Allah lagi khutbah Jumat, tiba-tiba datang orang bawa mainan dari negeri Syam, sisa 12 selebihnya ke pasar. Nabi marah nggak? Enggak, Nabi nggak marah. Malah jadi hukum bahwa kalau khutbah Jumat sisa 12 masih sah Jumatannya. Walaupun di mazhab Syafi'i mesti 40. Masih sah Jumatannya, Pak. Itu jadi ilmu. Ada yang mau pulang lagi? Sisa 12 cukup.
Bagian intinya belum dibuka, udah pulang duluan ente. Perhatikan ini. Kata beliau, kalau ingin kembali kepada kesadaran Allah, kepada al-watan al-asli, kepada kesadaran yang sebenarnya kampung hakikat, maka engkau mesti taubat. Taubat sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua, kalau sudah taubat, sudah menghinakan diri di hadapan Allah. Nih perhatikan, ente gak akan berhasil yang kedua kalau taubatnya gak beres. Maka taubat pun sebenarnya dibimbing oleh guru, istighfarnya dibimbing, pengakuannya dibimbing. Gak perlu ngaku kepada guru dosanya apa, ngakunya ke Allah, tapi bacaannya dibimbing guru. Astagfirullah, dosa mata, dosa telinga, dan lain sebagainya. Kalau sudah dibersihkan wadahnya yang bernama kolbu ini, jiwa ini, barulah baca La ilaha illallah sesuai yang diajarkan guru. Ini ilustrasi yang mesti kita pahami. Ini gelas bersih? Airnya bersih? Tapi kalau gelasnya kotor, airnya bersih, berani minum nggak? Paham? Kenapa orang tidak menikmati zikir setelah dibaiat ditalqin? Karena sarang wadahnya belum betul-betul ditobatkan. Maka kepada semua yang belajar tarekat, belajar talqin dan baiat, terus ngeluh, kenapa temanku nangis, aku tidak nangis? Kenapa temanku bergetar, aku tidak? Kenapa temanku merasakan zikir yang dahsyat, aku kok biasa-biasa aja? Jawabannya, wadahmu belum engkau bersihkan, maka kolbumu belum meneguh. Itu sebabnya dahulu di Banjar sana ada seorang syekh penulis Durrun Nafis, namanya Syekh Nafis Al-Banjari. Dia mengatakan, aku ini masyrabku banyak. Salah satu masyrabnya adalah Tariqat Qadiriyah, Syatariyah, Naqsyabandiyah, dan lain sebagainya. Apa yang disebut masyrab? Dia kolbunya menikmati zikir dan menghirupnya dari jalur tarekat-tarekat itu. Jika dirinya tidak menikmati itu, berarti yang salah bukan tarekatnya, yang salah bukan gurunya, yang salah wadah kita kurang bersih. Atau ente mau nyalahin, salah guru tuh, dia nggak berhasil mentalkin aneh. Ya, itu sudah tanda kamu bukan murid dia. Ya, carilah guru lain. Sampai nanti mungkin nggak ada guru, maka tidak ada namanya murid yang shadiq. Tidak ada namanya syekh yang keramat, mursyid kamil mukammil. Mursyid kamil mukammil muncul dari murid yang bertobat. Murid bertobat, jangankan memandang gurunya rendah, memandang teman pun tidak pernah memandangnya rendah. Namun dunianya orang tarekat itu apa? Dunia tarekat itu majelis, khidmat pengurus. Kalau para mursyid ini gelar kemursidan, ijazah, struktur-struktur di organisasi tarekat, itu dunia. Ciri-ciri itu dunia, orang berebut. Bantah membantah, ingkar mengingkari. Betul nggak? Ada orang ngaku jadi mursyid, ada mursyid yang mengingkari nggak? Ada. Kenapa? Karena gelar kemursidan itu duniawi. Ada orang punya majelis, ada yang mengingkari nggak? Apa tuh majelis? Itu dunia. Yang tidak ada orang ingkari adalah kajian ilmu nur, zikrullah. Jadi akhiratnya orang tarekat itu bukan gelar kemursidan, bukan ijazah, bukan majlis, tapi seberapa kenal dia kepada Allah, seberapa kuat dia mujahadah riyadhah kepada Allah. Itu dia perjuangan seorang salih kepada Allah SWT. Semua kita sudah banyak, ada sebagian yang sudah berpulang, meninggal, ya. Itu belum tentu ketemu Allah, Pak. Belum tentu ketemu Rasulullah. Kok bisa begitu? Kalau dia sewaktu hidup tidak menemukan jalan kepada Allah lewat guru-guru, gimana dia mau ketemu Rasulullah? Guru pun belum jumpa. Ente mau jawab, saya langsung baca Al-Quran, Pak, gitu. Itu Quran, ente tahu dari mana kalau itu Quran? Siapa yang ngasih tahu kalau itu Quran? Google, AI ya? Apakah ini Quran, gitu ya? Nanti ente bawa AI ke dalam kubur, ya? Bawa Google ke dalam kubur kalau bisa. Gak bisa. Yang ngasih tahu Quran itu Quran seorang syekh, guru.
apalagi nggak mengetahui isi Al-Quran. Itu seorang guru. Oleh karena itu, taubat dan talqin batal tanpa satu syarat, yaitu berguru. Oleh karenanya, ketika Al-Quran mengatakan, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah, zukira di situ ini fiil yang tidak disebutkan fa'ilnya. Apa sebutannya? Fiil perbuatan yang tidak disebutkan fa'ilnya. Pembacanya, zakirnya, muzakirnya, mazkurnya gak disebutkan. Siapa yang menyebut az-zakir, muzakirnya namanya guru. Orang yang diingatkan namanya murid. Jadi dalam idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, bergetarlah hati. Di situ ada makna, mesti punya guru, mesti ada muridnya, mesti bersanad kepada Rasulullah SAW. Dan terakhir ayat ala bidzikrillah tatma'innul, ketahuilah dengan zikrullah. Zikrullah itu nama Rasulullah, dan nama ini diwariskan ke semua mursyid. Jadi semua mursyid itu pewaris zikrullah, pewaris Rasulullah. Silakan cek kitab Dalailul Khairat. Di situ ada nama Rasulullah, zikrullah. Nama siapa? Ketahuilah hanya dengan zikrullah. Kalau terjemahan umumnya dengan menyebut-nyebut nama Allah hati tenang. Coba aja sebut nama Allah sendiri kalau hati tenang. Ani jamin tidak akan tenang. Kenapa? Yang tahu cara mengingat Allah hanya Rasulullah. Lalu orang yang berguru ke Rasulullah, lalu pelanjut sampai hari ini yang disebut Syekh, mursyid, guru, kiai. Jadi kalau diterjemah ala bidzikrillah, ketahuilah hanya dengan berguru kepada ahli zikir kepada Allah, hati menjadi tenang, gitu Pak. Ya. Berdasarkan itu semua, saya hanya menghimbau ya, malam ini, di malam haul ini, mari hidupkan ilmu yang orang yang kita haulkan ini, Syekh Abdul Qadir Jilani. Hidupkan ruh taubat. Sebelum kita taubat, membaca kalimat taubat, hinakan diri di hadapan Allah. Dan yang kedua, carilah guru. Ya, cari guru, carilah kawan yang sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua yang hadir, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, orang yang berdoa menyebut namaku, gelar-gelarku, menghaulkan aku, insya Allah doanya mustajab. Kenapa? Sir beliau adalah sir Rasulullah SAW. Maka berdoa dengan menyebut namanya terhubung kepada sir rahasia Rasulullah SAW. Jangan kultuskan beliau, tapi hormati dan ta'zimi beliau. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita bagian dari orang-orang yang mencintainya, yang nanti di akhirat kita gak mungkin kenal Rasul kecuali beliau dan murid-muridnya. Semoga nanti kita termasuk orang yang dipegang tangannya oleh murid-murid beliau, bahkan langsung diambil oleh beliau. Amin ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli fisala ila hadrati al-kutub ar-rabbani wal ghawth as-samadani al-baz al-ashhabi futuh al-ghaibi sir al-asrari futuh al-fath ar-rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani Sultan al-Awliya qad sallallahu sirru al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo yang sama, yang kuat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, salli wa sallim barik ala sayyidil wujud sayyidil qawnain jaddil hasanain sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur ya Sattar ya Sattar ya Sattar ya Tawwab ya Tawwab, ighfir lana wa tub alaina. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, yang Maha menutupi aib, yang Maha menghapus semua yang buruk. Ya Allah, hapuslah semua keburukan kami di hadapan-Mu, di hadapan makhluk-Mu, di hadapan malaikat-malaikat-Mu, di hadapan wali-wali-Mu, di hadapan nabi-nabi-Mu. Allahumma ya Allah, ustur auratina bi jamali sitrik. Ya Allah, tutupilah aib kami, hapuslah aib kami, dan gantilah dia menjadi nur keindahan-Mu. Allahumma ya Allah ya man ya'lam ma fi sudur. Ya Allah yang Maha tahu isi dada kami. Hari ini, malam ini, ya Allah, masih ada terbersit di hati kami, merasa lebih mulia dari orang yang hadir bersama kami. Kami masih merasa lebih tinggi maqam dari mereka. Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa kami lebih hina sebenarnya dari mereka. Tapi betapa sombongnya kami, ya Allah, masih ada terbersit merasa diri mulia. Fa ya Rabbana ya man huwa alimun bima fis sudur, ya Allah yang mengetahui goresan-goresan hati, ampunkan isi hati kami, ampunkan dada kami. Ya Allah ya Karim ya Karim, akrimna bis sabr, akrimna bil hilm. Ya Allah yang Maha Pemurah mulia, yang setiap hari memberi, tapi setiap hari makhluk yang diberi dia tidak tahu diri. Engkau masih tetap memberi mereka walaupun mereka lalai. Bahkan itu adalah kami, ya Allah, Engkau tetap beri kami nikmat, tapi kami selalu melupakan Engkau, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mendapatkan nur hilmu, nur kesantunan-Mu, nur sabar-Mu. Jika ada emosi dalam diri kami, ketidaksabaran dalam jiwa kami, mohon ya Allah, dengan nur nama Engkau As-Sabur, Al-Halim, Al-Karim, tundukkan ya Allah jiwa kami, tundukkan juga ya Allah diri kami, sehingga diri kami mengikuti apapun yang ajarkan Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma ya Allah ya Syafi ya Mu'afi, yang Maha menyembuhkan penyakit, sembuhkan ya Allah penyakit zahir kami, sembuhkan juga ya Allah yang lebih penting penyakit batin kami, penyakit pikiran yaitu angan-angan yang panjang, penyakit pikiran yaitu suuzon, berburuk sangka kepada orang, penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa, iri, dengki, emosi, dan lain sebagainya, ya Allah. Sembuhkan sembuhkan kami ya Allah, sembuhkan kami ya Allah, sembuhkan hati kami ya Allah, sembuhkan jiwa kami ya Allah. Ya Allah, jangan sampai penyakit-penyakit ini masuk ke dalam kalbu kami, dan Engkau mengatakan fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Ya Allah, isfi sudurana, isfi qulubana. Ya Allah, sembuhkan isi hati kami, sembuhkan diri kami, sembuhkan jiwa kami, sembuhkan pikiran dan badan kami. Allahumma bijahil Mustafa tabibil qulub, Syifa'il abdan. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sang penyembuh zahir dan batin, sembuhkan zahir batin kami. Allahumma ya Razzaq ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Ya Allah yang Maha Kaya, yang Maha memberi rezeki,
Selama ini kami hanya meminta rezeki yang zahir, ya Allah. Rezeki rumah, rezeki sehat, rezeki harta. Tapi kami lupa, ya Allah, bahwa itu sudah dijamin. Kami tidak minta pun Engkau pasti kasih. Kami lupa meminta sesuatu yang lain, ya Allah. Meminta menjadi hamba yang bersyukur. Maka ya Rabb, malam ini ij'alna minasyakirin, ij'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan kami hamba Engkau yang saleh, yang mendapatkan salam semua orang yang salat dalam tasyahudnya. Assalamualaikum, assalamualaikum ala ibadillahi salihin. Salam atas semua hamba-hamba yang saleh di dunia ini, ya Allah, di bumi ini dan di langit sana, ya Allah. Ij'alna minhum ya Allah, ya Rabbal alamin, ya Rabbas samawati wal ardiyin. Allahumma ya Jabbar, ya Allah yang maha merubah salah satu dengan mudahnya, dengan sangat gampangnya. Kami mengaku, ya Allah, pikiran kami sulit menerima ilmu yang berat. Ya Allah, kami mengaku, ya Allah, jiwa kami sangatlah pemalas. Kami mengaku, ya Allah, hati kami sangatlah terhijab dan bernoda. Karakter kami masih karakter hewan buas yang gampang emosi, karakter hewan ternak yang masih tamak, karakter syaitan yang berakal bulus dan khianat. Ya Allah, dengan nama Engkau ya Jabbar, ya Jabbar, ya Muqallibal Qulub, bijabrika ya Allah, maka fajburna ilaik. Ya Allah, ubahlah diri kami, ya Allah, sehingga pantas untuk datang kepada Engkau, pantas menjadi pengikut Syekh Abdul Qadir Jilani, mengikuti Nabi Muhammad SAW, An-Nabi Al-Hashimi Al-Adnani. Allahumma ya Allah, jika Engkau melihat jiwa kami pemarah, ubahlah dia menjadi penyabar. Jika Engkau melihat jiwa kami, hati kami keras, ubahlah dia menjadi penyantun. Ya Allah, jika Engkau lihat hati kami banyak lalainya malam ini, ya Allah, berkat Syekh Abdul Qadir Jilani, berkat Nabi Muhammad SAW, berkat semua nama Engkau al-asmaul husna wa sifatikal ulya, fajbur qulubana ya Allah, ubahlah hati kami yang lalai ini, yang keras ini menjadi lembut, menjadi suka berzikir kepada Engkau, mencintai kekasih-kekasih Engkau, mau berguru kepada kekasih-kekasih Engkau. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.